Akibat abai protokol kesehatan, kasus COVID-19 di Palu kembali meningkat. Sebelum mengamankan barang bukti di sebuah pondok, Satgas Madagoraya sempat kontak tembak dengan DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso pimpinan Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sulawesi Tengah edisi hari ini Senin 28 Juni 2021 hadir ke hadapan Anda. Dan pemirsa, saat ini kami akan memperkenalkan kepada Anda, di tengah kami terdapat satu buah boneka yang kita sebut dengan Modi. Ini adalah lambang dari maskot digital Indonesia sebagai bentuk sosialisasi siaran digital kepada masyarakat. Boneka Modi memiliki slogan yaitu bersih, jernih, dan canggih. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Julius Efrain. Dan saya Nita Clara, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen Aktualita. Informasi pertama pemirsa, masyarakat Kota Palu diharapkan agar tidak abai untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Khususnya saat ini di luar rumah, hal ini akibat meningkatnya kembali kasus virus itu dalam beberapa hari terakhir. Penyebaran kasus COVID-19 di Ibu Kota Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir ini kembali meningkat. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi COVID-19, dalam perharinya orang yang terkonfirmasi berjumlah 11 hingga 16 orang. Sehingga total orang yang dirawat saat ini di sejumlah rumah sakit rujukan maupun isolasi mandiri berjumlah 131 orang. Menurut pihak Dinas Kesehatan Kota Palu, meningkatnya kembali angka kasus ini karena masyarakat banyak abai dalam penerapan prokes khususnya pada saat di luar rumah. Jadi kalau untuk Kota Palu yang terjadi peningkatan kasus 1 minggu terakhir ini, ya. Pesan dari adanya peningkatan kasus ini, bagaimana kita semua, ini tanggung jawab kita semua, warga, khususnya untuk warga Kota Palu, bagaimana kita menjaga supaya tidak terjadi penyebaran yang secara masif, yaitu dengan satu saja. Untuk saat ini adalah bagaimana kita semua disiplin, ya, dalam menjalankan protokol kesehatan. Akibat meningkatnya kasus terkonfirmasi tersebut, pemerintah Kota Palu akan terus berupaya menghimbau masyarakat untuk patuh terhadap prokes. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan masih melaksanakan operasi justisi di sejumlah tempat yang dianggap sebagai lokasi keramaian masyarakat. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya saudara, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 personil Kepolisian Resort Parigi Motong seluruhnya telah selesai. Selama proses vaksinasi berjalan lancar hingga penyuntikan tahap kedua dilakukan. Bahkan diklaim tidak satupun personil ditemukan mengalami dampak buruk atau efek yang ditimbulkan dari vaksin. Penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap kurang lebih 610 personil Kepolisian Resort Parigi Motong hingga tahap 2 telah selesai. Kapolres Parigi Motong AKBP Andi Batara Purwacaraka menyebutkan hampir semua jenjang umur personil telah menerima suntikan, meski sebelumnya juga ada sejumlah personil dilakukan penundaan. Para personil yang sempat tertunda mengikuti vaksin, dari tim vaksinator berupaya memberikan screening khusus agar tetap bisa menerima suntikan vaksin. AKBP Andi Batara mengaku selama proses vaksinasi dilakukan, berjalan lancar hingga penyuntikan tahap kedua selesai dilakukan. Bahkan diklaim tidak ada satupun personil ditemukan mengalami dampak buruk atau efek yang ditimbulkan dari vaksin. Ya, syukur alhamdulillah untuk personel Polres Parigi Motong yang berjumlah 610 personil itu sudah melaksanakan kegiatan vaksin tahap 1 dan tahap 2 di awal tahun ini kemarin. Dengan pelaksanaan vaksinasi terhadap para personil Polri diharapkan ampuh memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat, terutama di wilayah tugas kepolisian. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso menjelaskan sebelum menemukan barang bukti di sebuah pondok yang berada di Desa Manggalapi, Kabupaten Sigi, tim Satgas Madagoraya sempat melakukan kontak tembak dengan anggota kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur.
Satuan Tugas Madagoraya yang melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur kembali berhasil menemukan barang milik anggota DPO MIT Poso di salah satu pondok yang diduga sebagai tempat persembunyian mereka beberapa waktu lalu. Namun, sebelum mengambil barang milik DPO Poso, tim Satgas Madagoraya sempat melakukan kontak tembak dengan anggota Mujahidin Indonesia Timur yang saat itu tengah dipimpin oleh Qatar alias Farel. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso menjelaskan, setelah melakukan kontak tembak, tim Satgas Madagoraya sempat melakukan pengejaran, namun anggota MIT Poso ini berhasil melarikan diri. Pondok pada saat dilakukan penyergapan itu, mereka lari, kita melakukan penembakan, kemudian juga pengejaran, tapi berhasil melarikan diri. Setelah itu kita pembersihan, mereka berhasil melarikan diri. Sampai hari ini dengan adanya penemuan itu kita melaksanakan pengejaran ya di semua titik, dan termasuk kita juga penambahan personil ya, dibantu teman-teman dari Korem. Hingga kini, Satuan Tugas Madagoraya terus melakukan pengejaran dan mempersempit ruang gerak dari anggota Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini tersisa sebanyak 9 orang. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Sementara itu, saudara, banyaknya barang milik anggota DPO MIT Poso yang ditemukan dalam pondok persembunyian di Desa Manggalapi, Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu. Kapolda Sulawesi Tengah meminta kepada masyarakat untuk tidak ikut menjadi simpatisan kelompok MIT Poso tersebut. Tim Satgas Madagoraya terus melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok bersenjata Mujahidin Indonesia Timur. Alhasil pada 22 Juni 2021 kemarin, tim Satgas Madagoraya menemukan pondok yang diduga kuat sebagai tempat persembunyian DPO MIT Poso. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam pondok tersebut, tim Satgas menemukan sebanyak 91 item milik anggota MIT Poso seperti solar cell, peralatan masak, bahan makanan, serta beberapa barang lainnya. Banyaknya barang yang ditemukan dalam pondok tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Abdul Rahman Baso meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi terlibat atau ikut menjadi simpatisan dari anggota Mujahidin Indonesia Timur ini. Di sisi lain juga Madagoraya ini bukan kita hanya mengejar itu, tapi saya juga bagaimana paham radikalisme simpatisannya tidak. Banyak kegiatan kita yang kita lakukan yang sifatnya sosial dan sebagainya dalam rangka kita untuk bagaimana supaya meminimasi paham radikalisme, termasuk kepada tempat-tempat yang mungkin dimungkinkan itu memberikan apakah ceramah atau pemahaman kepada masyarakat, ya paham-paham radikalisme lah, kemudian ideologi-ideologi yang seperti yang mereka lakukan selama ini. Dirinya menambahkan selain untuk melakukan pengejaran terhadap sisa anggota MIT Poso, Satgas Madagoraya ini juga dibentuk untuk memutus paham radikal yang berada di kalangan masyarakat, sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi simpatisan DPO MIT tersebut. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan sebanyak 580 jergen berisi minyak tanah atau sekitar 11 ton dan puluhan kubik kayu dari tangan 6 orang tersangka yang diamankan di perairan desa Tambayoli dan Pulau Bangkele, Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu. Selain melakukan patroli di darat, aparat kepolisian juga melakukan patroli di beberapa perairan di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhasil, Ditpol Airut Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan sebanyak 580 jerigen yang berisi minyak atau sekitar 11 ton, serta puluhan kubik kayu ilegal dari tangan 6 orang tersangka. Di perairan di 2 desa berbeda yang ada di Kabupaten Morowali, ratusan jerigen minyak tanah dan puluhan kubik kayu ilegal ini diamankan dari tangan 6 orang tersangka. Dirpol Airut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Indra Ratana, menjelaskan ratusan jerigen minyak tanah ini berasal dari Kendari yang rencananya akan dijual kembali di wilayah Sulawesi Tengah. Tersangka F, Tambayoli, Kabupaten Morowali Utara. Tersangka F, barang bukti 1 unit kapal tanpa nama, 2 unit mesin kapal merek Jiangdong, 30 PK dan 24 PK, kemudian 580 liter atau sekitar 11 ton minyak tanah. Selain itu, dirinya menambahkan untuk kayu ini diamankan karena saat dilakukan penggeledahan, anak buah kapal tersebut tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 tersangka diancam hukuman 5 dan 6 tahun penjara dengan denda 2.500.000.000 rupiah. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan.
Saudara, Kepolisian Sektor Polsek Bumi Raya Kabupaten Morowali menggerebek tempat penyulingan minuman keras cap tikus di Dusun 4 Lamasea, Desa Lasampi, Kabupaten Morowali. Dari hasil penyelidikan, petugas menahan barang bukti puluhan liter miras beserta alat penyulingan. Kapolsek Bahodopi, Ibtu Zulfan menjelaskan saat penggerebekan pemiliknya berada di tempat penyulingan dan tidak melakukan perlawanan, bahkan membiarkan gubuk dan perlengkapan penyulingan dibongkar petugas. Selain itu, bahwa tempat penyulingan di area perkebunan di dalam hutan yang menanjak dengan medan berlumpur dan hanya dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 dengan jarak 35 km dari desa. Kapolsek menambahkan kepada pemilik penyulingan, petugas memberikan pemahaman, edukasi dan imbauan agar tidak lagi memproduksi miras cap tikus tersebut demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Lokasi atau pabrik yang dijadikan tempat pembuatan atau penyulingan minuman keras tradisional jenis kecap tikus yang berada di Dusun 4, Dusun Lamasea, Desa Lasampi, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali. Adapun lokasi tersebut milik lelaki inisial PS, umur 31 tahun, suku Bali, pekerjaan petani. Saat itu petugas berhasil mengamankan 3 jergen saguer yang berisi 90 liter dan cap tikus sebanyak 2 jergen kecil sebanyak 10 liter, dan kami juga menemukan 25 buah jergen kosong bekas tempat penyimpanan saguer. Sementara itu, petugas sudah mengamankan beberapa barang bukti, yakni 3 jerigen saguer sebanyak 90 liter, 2 jerigen cap tikus siap edar, 25 jerigen kosong bekas saguer, dan 3 buah drum penyulingan. Hendra TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat meningkatnya kasus COVID-19 di daerah ini, tim surveillance COVID-19 masih menunggu arahan atau kebijakan pemerintah Kota Palu soal akan dibukanya sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Pembelajaran tatap muka bisa saja dibatalkan apabila situasi pandemi semakin meningkat. Dalam waktu beberapa hari terakhir, terjadi lonjakan kasus di Kota Palu. Rencananya, pelaksanaan sekolah tatap muka itu dilaksanakan Juli. Namun dengan meningkatnya kasus saat ini, maka hal itu bisa saja berubah. Menurut tim surveillance COVID-19, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah kota, apakah sekolah tatap muka itu digelar atau tidak. Sekolah tatap muka itu kebijakan gitu, ya. Jadi pasti pemerintah Kota Palu dalam hal ini Pak Wali kita akan melihat semua itu kebaikan masyarakat Kota Palu. Oleh peningkatan, terus kita melihat bagaimana dengan tatap muka nanti, ya. Itu kan koordinasinya nanti dengan dinas pendidikan, dengan kan. Yang jelas bahwa satu tadi bahwa bagaimana pemerintah Kota Palu ini melindungi warga Kota Palu, khususnya untuk COVID ini supaya tidak menyebar dengan secara masif. Artinya bagaimana pemerintah berusaha untuk mengendalikan. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Kota Palu, perharinya orang yang terkonfirmasi positif mencapai belasan orang. Saat ini total kumulatif angka orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Palu sebanyak 131 orang. Rian Saputra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin membuka peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI 2021 di Balai Rehabilitasi BNN Bogor. Peringatan Hari HANI 2021 ini digelar secara virtual dan dilaksanakan juga di Provinsi Sulawesi Tengah. Acara virtual, sekali lagi kami ucapkan terima kasih
26 Juni merupakan Hari Anti Narkoba Internasional 2021. Untuk di Indonesia sendiri, peringatan HANI diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada hari Senin 28 Juni 2021. Peringatan HANI 2021 tahun ini diselenggarakan secara virtual dan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada peringatan HANI 2021, Indonesia memilih tema Perang Melawan Narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersih Narkoba Bersinar. Peringatan HANI 2021 juga akan memberikan penghargaan kepada pegiat anti narkoba dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah. Dengan adanya informasi di sejumlah media sosial dan elektronik, bantuan kepada penderita lupus asal desa Nupabomba, Kabupaten Donggala, Apriani, terus berdatangan. Dukungan kepada penderita lupus Afriani wanita asal desa Nupabomba, Kabupaten Donggala terus berdatangan. Lewat informasi dari sejumlah media elektronik, simpatisan kepada Afriani mulai mendatangi rumah Afriani yang berada di Jalan Poros Palu, Dusun 3 Bombalaya, Desa Nupabomba, Kecamatan Tanah Tovea, Kabupaten Donggala. Untuk menunjukkan rasa simpatiknya, sejumlah koweser dan pemerhati Afriani memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban Afriani dan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan pengobatan. Nah, ini dari kami sama donatur dari teman-teman yang lain, mudah-mudahan berkah buat ibu ya, dipakai berobat atau dipakai ya kebutuhannya ibu sama adik. Sehat-sehat ya ibu ya, mudah-mudahan sehat. Ya, semangat untuk. Menurut salah satu pemerhati Ivan, dirinya mendapat informasi mengenai Afriani dari media elektronik. Setelah mendapat informasi keberadaan Afriani, dirinya bersama komunitas The Mancals langsung mendatangi kediaman Afriani. Gue hari ini, rencana gue hari ini kita sekarang berada di Nupabomba. Di Nupabomba ya. Nupabomba, di rumah saudara yang sakit ya, yang menderita penyakit lupus. Info ini kita dapat dari teman gowes juga yang kebetulan bekerja di ini sebagai wartawan di TVRI, sehingga kita berikan sedikit bantuan kepada saudari yang terkena penyakit ini. Diketahui sudah 2 tahun Afriani mengalami sakit dan kini kondisinya semakin memprihatinkan. Tubuhnya semakin kurus dan tidak terawat. Afriani kini hanya berharap bantuan kepada orang tuanya dan keluarga. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah. Ya, saudara, pelaksanaan vaksinasi serentak yang digelar Kepolisian Resort Polres Sigi mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan vaksin gratis. Seperti inilah lokasi vaksinasi serentak yang digelar Kepolisian Resort Polres Sigi di lapangan Desa Kota Pulu. Ratusan warga Kabupaten Sigi rela mengantri demi mendapatkan vaksinasi gratis. Dalam pelaksanaan vaksinasi, Polres Sigi dibantu TNI dan pemerintah kabupaten tersebar di 5 titik di wilayah ini untuk memberikan 2.000 dosis vaksin. Kapolres Sigi AKBP Yoga Priyahutama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, terkhusus masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya vaksin. Titik gerai yang pertama di Polres dengan Polsek Dolo satu tempat di Kota Pulu ini. Jadi untuk masa yang kita hadirkan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan dari Polda. Untuk alhamdulillah untuk di wilayah Kabupaten Sigi untuk antusias dari masyarakat tinggi untuk menerima vaksin. Proses vaksinasi sendiri turut dibantu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Disduk Capil, yang mana penerima vaksin tidak hanya dari masyarakat umum, namun tenaga pengajar di Sigi turut serta mengikuti vaksinasi. Muhammad Sobirin, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah. Kami lanjutkan informasi kami kembali, pemirsa. Sebanyak 200 vial atau 2.000 dosis vaksin massal gratis yang dilaksanakan pihak Polres Parigi Motong pada peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 tahun ditargetkan tuntas diberikan kepada masyarakat.
Vaksinasi massal secara gratis dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-75 yang berakhir 30 Juni mendatang. Pihak Polres Parigi Motong menargetkan 2.000 dosis vaksin tuntas disuntikan kepada masyarakat. Kapolres Parigi Motong AKBP Andi Batara Purwacaraka menyebutkan dalam pelaksanaan vaksinasi massal pihaknya secara serentak membuka 24 lokasi atau gerai di seluruh kecamatan, satu diantaranya berada di Balai Mapolres. AKBP Andi Batara mengaku pemberian vaksinasi gratis terbuka untuk umum baik itu lansia, tenaga pendidik, dan masyarakat lainnya meski berada di luar wilayah Parigi Motong sepanjang masih memiliki KTP untuk pendataan dan nomor handphone yang dapat kembali dikonfirmasi mengikuti vaksinasi tahap 2 nantinya. Untuk sementara vaksin yang didistribusikan kemarin dari Dokes Polda, kami sudah menerima sekitar 200 vial yang multi. Kalau multi itu berarti satu vialnya untuk 10 dosis. Berarti ada sekitar, kalau dosisnya berarti 200 vial itu 2.000 dosis. Ya, itu sudah kami distribusikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang awalnya pun kemarin kami sudah laksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk vaksin tersebut sudah kita distribusikan ke 23 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Parigi. Sementara itu dengan pelaksanaan respons 1 juta dosis vaksin tersebut diharapkan masyarakat dapat menyempatkan diri menjalani vaksinasi COVID-19 agar imun tubuh dapat terbentuk dan terhindar dari paparan berbagai virus. Dari Kabupaten Parigi Motong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya saudara, dalam pelaksanaan Operasi Madagoraya 2021, tidak hanya melakukan pencarian atau pengejaran DPO MIT Poso, tetapi dalam operasi ini ada juga kegiatan-kegiatan sosial dan humanis seperti pembagian paket sembako, tali tambang untuk jembatan darurat, serta laporan untuk membuat sumpit bersama Kapolda Sulawesi Tengah dan Danrem 132 Tadulako beserta warga di Desa Manggalapi, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Seperti apa keseruan perjalanan tema Madagoraya? Ini dia liputannya. Dengerin dulu. Ya, ayo. Seperti inilah suasana di Desa Manggalapi, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Warga terlihat senang dan gembira ketika sejumlah pasukan datang untuk memberikan harapan kehidupan yang tenang. Kegiatan mereka tidak hanya mengejar para kelompok DPO MIT Poso, tetapi tim Madagoraya melaksanakan bakti sosial di wilayah yang masuk dalam operasi pengejaran DPO MIT Poso. Namun untuk mencapai atau menuju Desa Manggalapi ini, Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Ma'ruf dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rahman Baso bersama tim Madagoraya memenuhi hambatan berat. Lokasi yang dituju adalah hutan yang sangat sulit ditembus, harus ditempuh dengan jalan kaki dan memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Dalam perjalanan menuju desa tersebut, selain harus waspada dengan serangan kelompok MIT DPO Poso, tim juga harus lebih ekstra waspada karena beberapa kali harus menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Tim Madagoraya begitu semangat dan kompak ketika mereka harus menyeberangi beberapa sungai yang hanya mengandalkan tali tambang dan saling berpegangan tangan. Dalam perjalanan ini juga sesekali tim Madagoraya berhenti sejenak karena melihat langit biru yang cerah dan pemandangan indah yang tampak dari bukit. Setelah perjalanan panjang, lelahnya tim Madagoraya terbayarkan ketika tiba di desa dan disambut hangat oleh warga di Desa Manggalapi. Setelah tiba di desa, beberapa kegiatan dilakukan, diantaranya pemberian sejumlah bantuan bahan minuman dan makanan serta pemberian bantuan tali tambang untuk membuat jembatan darurat. Selain bantuan, Kapolda bersama Danrem membuat lomba sumpit antar warga setempat. Sudah memberikan bantuan berupa tali tambang untuk membuat jembatan karena ada sungai yang jembatannya putus. Kemudian mereka biasanya petani, mereka butuh sepatu bot dan juga logistik karena kami berharap selama beberapa minggu mereka tidak berkebun untuk menjaga steril area di atas. Dengan demikian kita bisa membedakan ada DPO atau tidak di atas. Alhamdulillah bantuan ini sangat diterima dengan baik oleh. Sebelumnya dalam operasi ini ada juga kegiatan-kegiatan sosial dan humanis seperti sunatan massal, pengobatan gratis, pembagian paket sembako, pemberian bibit tanaman, bantuan pakan ternak, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Satgas Madagoraya selama di Kabupaten Poso, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi. Hendra Abrar, TVRI, Sulawesi Tengah.
Kita pindah ke informasi lain pemirsa, Dinas Perhubungan Kota Palu kini memberlakukan rekayasa jalur 2 arah di Jalan Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Dengan diberlakukannya jalur 2 arah, maka pengendara yang melewati jalur ini diharap lebih berhati-hati. Sejak Senin 21 Juni 2021, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan memberlakukan rekayasa jalan 2 arah di Jalan Suharso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Tujuan dibukanya Jalan Suharso menjadi 2 arah untuk memperlancar arus lalu lintas. Diketahui saat ini jumlah kendaraan di Kota Palu semakin meningkat. Bagi masyarakat Kota Palu yang selama ini melewati Jalan Suharso, kini bisa terus melewati Jalan Suharso hingga mendapati lampu merah simpang 3 Jalan Haji Hayun, Dr. Wahidin dan Kimaja. Dengan diberlakukan 2 jalur setelah 10 tahun lamanya, masyarakat Kota Palu yang melewati Jalan Suharso ini diharap tetap meningkatkan kewaspadaannya karena masih banyak masyarakat Kota Palu yang masih belum mengetahui informasi pemberlakuan 2 jalur dari arah simpang 3 Jalan Dr. Wahidin, Haji Hayun dan Kimaja yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah. Pemirsa, selanjutnya informasi kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Ya, Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah menggelar peringatan Hari Anti Narkoba 2021 ini dihadiri sejumlah kepala daerah, tokoh organisasi, dan tokoh agama. Bertempat di salah satu hotel di Kota Palu, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Tengah menggelar peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2021. Peringatan yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, peringatan HANI 2021 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Bunga Elim Somba, Asisten 2 Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Polisi Monang Situmorang, dan sejumlah kepala daerah, pejabat, serta kepala lembaga di Sulawesi Tengah. Pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 2021 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah juga diselenggarakan penobatan Duta Anti Narkotika tahun 2021. Pada peringatan HANI 2021 mengambil tema Perang Melawan Narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia Bersih Narkoba Bersinar. Tega Eko, TVRI, Sulawesi Tengah.